Kak, sebelumnya mau perkenalan diri dulu. Kak, namanya Kak Adelia dan ada Kak Adit. Nah, jadi hari ini kakak di sini mau mengajarkan adik-adik semua terkait bagaimana penanganan ketika terjadi bencana banjir. Adik-adik semua sudah siap? Siap. Oke. Nah di sini sebelumnya kakak akan menjelaskan beberapa materi nih terkait banjir. Nanti adik-adik bisa lihat videonya, kakak akan nonton video. Nah di sini nanti videonya ada bisa dengarkan dan simak apa isi dari video tersebut ya. Dan nanti kalau video sudah selesai ada yang bertanya, silakan angkat tangan ya. Oke. Saksikan videonya berikut. Banjir adalah bencana alam yang terjadi akibat curah hujan yang tinggi, saluran air yang tersumbat, dan luapan sungai. Air bisa masuk ke rumah dengan cepat dan bisa menyebabkan kerusakan besar. Anak-anak rentan terkena banjir karena mereka mudah panik dan belum tahu cara melindungi diri. Oleh karena itu, kita harus memahami cara menjaga keselamatan mereka agar selalu tetap aman. Penanganan awal saat bencana banjir, yang pertama, kita harus menyimpan barang penting di tempat yang tinggi. Yang kedua, Kita perlu menyiapkan tas siaga banjir yang berisi makanan, minuman, obat-obatan, dan mainan kecil. dan lain-lain. Yang ketiga, kita harus mengenal jalur evakuasi dimanapun kalian berada. Mau di rumah, mau di sekolah, mau di lapangan, kita harus mengikuti jalur evakuasi yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir, jangan pernah ya bermain di area yang banjir. Saat terjadi banjir, maka tindakan harus cepat. Saat air masuk ke dalam rumah, maka bawa anak-anak ke tempat yang lebih tinggi bersama orang dewasa. Dan jangan biarkan anak-anak tersebut untuk bermain air banjir, karena itu berbahaya. Apalagi air banjir tersebut dalam keadaan kondisi yang deras dan terdapat kabel listrik. Nah, saat kamu sedang berada dalam rumah, carilah tempat yang tinggi seperti lantai 2 atau atap rumah. Dan jauhi colokan listrik dan peralatan elektronik. Selain itu, kamu juga bisa gunain pelampung dan alat yang bisa mengapung saat air mulai naik. Nah, evakuasi itu harus dilakukan secepat mungkin dan tertib, gunakan jalur yang aman. Ingat, jangan paksakan diri untuk menyeberangi arus yang deras. Setelah sampai di pengungsian, kita harus memastikan bahwa anak berada di dekat orang tua ataupun di relawan yang terpercaya. Setelah banjir, yang kita lakukan adalah memeriksa kondisi fisik anak-anak. Kemudian jika ada luka, kemudian infeksi luka, yang kita lakukan adalah bersihkan lukanya, kemudian berikan olesan obat. Selanjutnya, banjir mengandung banyak kuman, sehingga yang kita lakukan adalah sering mencuci tangan dan membersihkan tubuh dengan rajin. Kemudian, pastikan makanan, minuman, dan juga istirahat anak tercukupi. Anak-anak bisa merasa takut, sedih, bahkan trauma setelah terjadinya banjir. Dengarkan perasaan mereka, beri pelukan, dan ajak bermain untuk mengurangi kecemasan. Kehadiran orang dewasa yang menenangkan sangat bermanfaat untuk pemulihan emosional. Menjaga anak dari banjir bukan hanya menyelamatkan tubuh mereka, tetapi menjaga rasa aman serta semangat mereka. Kesiapsiagaan, peduli, hingga kasih sayang dapat memberikan mereka kuat dan berani dalam menghadapi bencana. Kalau begitu, yuk kita masuk ke video simulasi penanganan bencana banjir pada anak-anak. Halo adik-adik, gimana keadaannya? Masih panik? Takut? Iya, masih gugup, Kak. Oke, kalau ada yang merasa takut atau masih sedih, kalian bisa cerita ke kami ya. Nanti kita bisa menggambar atau bermain agar kalian lebih tenang. Sebenarnya itu seperti apa? Itu biasanya karena air banjir kan kuat. Kita harus mulai dengan obat ya. Ya, kita bisa bikin. Nama lagi kita tenang. Oke, nah videonya kan udah selesai nih, kita lihat di video.
ketika banjir datang, anak-anak jangan panik. Kita bisa ikutin arahan dari orang dewasa sekitar kita. Tanya Kak, Ya, silakan. kalau misalnya airnya cepat naik, itu gimana Kak? Ketika air sudah mulai naik nih di sekitar kita, kita boleh cari tempat yang lebih tinggi dan kita naik ke tempat itu. Dan pastikan lagi jangan pernah pegang barang-barang yang mengandung arus listrik seperti elektronik dan lain atau kabel gitu. Oh gitu. Nah, tadi kan udah dijelasin nih sama Kakak Hati terkait apa itu banjir dan apa yang harus kita cegah ketika banjir datang. Nah, saat banjir atau sebelum banjir datang, tadi kan sudah dijelaskan nih dari video apa aja yang perlu kita persiapkan. Nah, masih ingat nggak tadi apa aja yang akan kita persiapkan terlebih dahulu? Tas, obat, Kayak makanan, Ya. baju. Oke, obat. Nah, semua yang adik-adik sebutkan itu benar dan kita satukan dalam satu tas siaga. Siaga. Jadi tadi menyebutkan ada obat-obatan, kemudian ada makanan, kemudian keperluan sehari-hari. Selanjutnya ini ada Mainan. Kita bawa juga. Ada mainan juga ya Kak? Iya benar. Jadi kita boleh membawa mainan supaya adik-adik ketika nanti diungsikan ketika bicara banjir adik-adik tidak merasa bosan. Oke, Kak. Oke, Kak.